Baik, kembali lagi di kelas keperawatan gerontik dan ini adalah pembelajaran yang ketiga mengenai komunikasi. Jadi topik kita pada saat ini masih tentang komunikasi, namun saat ini yang akan kita bahas adalah komunikasi khusus untuk lansia yang mengalami demensia. Nah, salah satu efek dari penurunan fungsi kognitif adalah lansia mengalami demensia. Oleh karena itu, penting untuk seorang perawat mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif, dalam hal ini lansia yang mengalami demensia. Oke, baik, untuk komunikasi dengan lansia yang mengalami demensia di sini ada beberapa strategi atau langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya apa yang ingin kita sampaikan ke lansia tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Yang pertama adalah sesuaikan tingkat komunikasi kita dengan lansia. Jadi ketika kita sedang berkomunikasi dengan lansia yang mengalami demensia, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, tapi cukup menggunakan bahasa-bahasa sederhana saja. Itu yang pertama. Kemudian gunakan kalimat yang sederhana dengan satu ide. Jadi jangan menggunakan kalimat yang berbelit-belit, kemudian kalimat yang panjang dengan berbagai macam ide di dalamnya. Jadi cukup dengan satu kalimat sederhana dengan satu ide. Misalnya ingin menanyakan keluhan dari si lansia, jadi cukup mengatakan apakah Oma ada keluhan. Jadi benar-benar fokus hanya di keluhan. Jangan mengatakan apakah Oma ada keluhan seperti di kepala, seperti di kaki, seperti di tangan, dan seterusnya. Itu akan sangat membingungkan bagi lansia tersebut. Cukup mengatakan saja apakah Oma ada keluhan, atau apakah Oma merasakan sakit di bagian tertentu dari tubuh, atau apakah Oma merasakan sakit atau merasa tidak nyaman. Intinya dalam satu kalimat itu cuman satu pokok yang dibicarakan, tidak macam-macam. Kemudian selanjutnya berikan waktu kepada lansia untuk memproses apa yang tadi kita sampaikan. Jadi pada pembelajaran mengenai perubahan-perubahan pada lanjut usia, salah satu akibat dari penurunan fungsi kognitif adalah lansia menjadi lambat loading, kemudian proses berpikirnya lambat, kemudian proses menerima informasi juga lambat, sehingga penting bagi kita sebagai seorang perawat yang sedang berkomunikasi dengan lansia yang mengalami demensia untuk memberikan waktu kepada lansia tersebut untuk memproses informasi yang kita sampaikan, sehingga ada waktu bagi lansia untuk mencerna apa yang kita sampaikan. Jadi jangan terburu-buru untuk mendapatkan jawaban dari si lansia ketika kita bertanya. Harus diberikan waktu untuk memproses apa yang kita sampaikan atau apa yang kita tanyakan. Kemudian kita juga harus menggunakan nada suara rendah. Ini masih umum ya, sangat umum, yaitu ketika berkomunikasi dengan lansia, baik lansia yang kita belum tahu latar belakangnya, lansia yang mengalami gangguan pendengaran maupun lansia yang mengalami demensia. Itu penting bagi kita untuk menggunakan suara dengan nada rendah, karena sebelumnya sudah disampaikan juga bahwa efek daripada penurunan fungsi pendengaran adalah lansia tidak dapat mendengarkan suara dengan nada tinggi. Jadi lansia dengan demensia bukan berarti tidak mengalami gangguan pendengaran, tetapi semua lansia sudah mengalami penurunan fungsi pendengaran. Jadi semua lansia berisiko untuk tidak mendengarkan suara dengan nada tinggi, sehingga penting untuk kita merendahkan nada suara ketika berkomunikasi dengan seorang lansia. Selanjutnya yang sering terjadi pada lansia yang mengalami demensia adalah kehilangan suplai kata-kata. Jadi penting bagi kita untuk membantu lansia tersebut menemukan kata-kata yang hilang. Nah, bagaimana cara kita membantu lansia tersebut untuk menemukan kata-kata yang hilang? Contohnya seperti ini. Misalnya kita bertanya, apakah hari ini Oma sudah mandi? Atau apakah hari ini Opa sudah mandi? Kemudian lansia tersebut mungkin akan menjawab seperti ini. Hari ini Opa sudah, kemudian hilang. Atau hari ini Opa, kemudian hilang. Dia tidak tahu lagi apa yang ingin disampaikan, atau dia lupa apa yang akan disampaikan. Oleh karena itu caranya untuk kita
membantu si lansia tersebut menemukan kembali kata-katanya adalah dengan mengulang apa yang tadi lansia sampaikan. Jadi kita sampaikan ke opa seperti ini. Hari ini opa sudah, nanti akan dilanjutkan. Atau hari ini oma sudah, nanti akan dilanjutkan. Kalau memang lansia tersebut akan mengatakan sudah mandi atau sudah makan, tergantung dari apa yang kita tanyakan. Jadi penting untuk kita membantu si lansia tersebut untuk menemukan kembali kata-katanya atau memperoleh kembali suplai kata-katanya, sehingga komunikasi dapat berlanjut ke tahap-tahap komunikasi selanjutnya. Kemudian jika kita menanyakan sesuatu atau kita menyampaikan sesuatu kepada lansia tersebut dan kita sudah memberikan waktu cukup lama untuk memproses informasi atau apa yang kita sampaikan dan lansia tersebut masih juga tidak ada respon atau belum paham apa yang kita sampaikan tersebut, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengulang apa yang kita sampaikan tadi dengan kalimat atau bahasa yang lebih sederhana. Jadi disederhanakan lagi apa yang kita sampaikan tadi. Tujuannya supaya lansia tersebut bisa memahami apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Kemudian yang penting di sini juga adalah hindari perdebatan. Jadi kalau misalnya apa yang lansia sampaikan kita tidak terima atau kita merasa tidak sependapat, itu tidak perlu berdebat dengan si lansia ini. Jadi kita sebagai seorang perawat yang mencoba berkomunikasi dengan lansia yang mengalami demensia ini cukup mengalah saja. Jadi hindari perdebatan, karena perdebatan ini yang pertama bisa membuat komunikasi tidak bisa dilanjutkan. Yang kedua, lansia akan semakin bingung. Ingat bahwa lansia yang sedang berkomunikasi dengan kita adalah lansia yang mengalami demensia. Bisa saja si lansia ini sudah lupa apa yang barusan disampaikan ke kita. Jadi melakukan perdebatan itu akan berdampak ke dua hal. Yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan bahwa komunikasi akan terputus, dan yang kedua akan membuat lansia ini menjadi semakin bingung. Selanjutnya selalu menggunakan pernyataan yang positif. Sebenarnya menggunakan pernyataan positif ini adalah juga salah satu strategi komunikasi yang umum ya. Karena pernyataan-pernyataan positif ini akan menimbulkan hal-hal positif pula. Jadi penting ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, terlebih dengan lansia yang mengalami demensia, untuk selalu menyampaikan pernyataan-pernyataan yang positif. Kemudian jangan menguji memori apabila tidak diperlukan. Misalnya tiba-tiba bertanya, anak oma yang pertama lahir tahun berapa? Nah, itu kan benar-benar menguji memori dan itu sangat tidak diperlukan. Kecuali kalau kita ingin menanyakan usia si lansia dan kita tidak mendapatkan informasi dari tempat lain ataupun dari keluarga mengenai usia lansia tersebut dan kita harus menanyakan, itu boleh kita tanyakan. Tapi kalau misalnya hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan yang sedang kita sampaikan atau tidak ada di format pengkajian kita, seperti tadi contohnya ya, anak oma yang pertama lahir tahun berapa, itu kan namanya menguji memori. Jadi itu sebaiknya atau jangan dilakukan. Kemudian apabila kita menanyakan sesuatu kepada lansia, kemudian lansia tersebut mulai memberikan jawaban-jawaban, jadilah pendengar yang baik dan berikan pernyataan-pernyataan yang mendukung apa yang lansia sampaikan tersebut, bukan memberikan pertanyaan lanjutan, karena pertanyaan demi pertanyaan yang terus kita keluarkan akan membuat lansia menjadi kebingungan. Ingat, lansia yang sedang kita temani berkomunikasi adalah lansia yang mengalami demensia. Kemudian saat kita mencoba membahas atau saat kita sedang membahas mengenai ADL dengan si lansia, hindari pernyataan-pernyataan yang menyalahkan. Misalnya tiba-tiba ngomong begini, opa kok belum mandi? Kenapa opa belum mandi? Opa hari ini belum mandi loh, dan seterusnya. Pokoknya kayak yang menyalahkan si lansia tersebut itu sangat penting untuk dihindari. Jadi jangan menjudge. Jadi jangan menimbulkan hal-hal yang membuat lansia tersebut merasa disalahkan. Seperti itu. Oke, jadi seperti itulah kira-kira strategi atau langkah-langkah untuk kita melakukan komunikasi dengan lansia yang mengalami demensia. Dan sebagai tambahan informasi, ketika kita berkomunikasi dengan lansia, penting juga kita untuk memperhatikan komunikasi nonverbal kita seperti
eye contact, kemudian senyum, kemudian santai, kemudian berikan sentuhan, dan perhatikan juga setiap respon nonverbal yang lansia tersebut tunjukkan ketika kita sedang berkomunikasi. Oke, baik, demikianlah untuk teknik komunikasi dengan lansia. Ini adalah video terakhir dari 3 video tentang komunikasi dengan lansia, dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan topik pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.